Wah, Mas Alfi, lagi sakit ya, makanya aku gantiin ya. Oke, dari mana aja nih? Kayaknya dari jauh-jauh semua ya. Ada yang dari Kalbar, Kendari tadi kuliah. Wow, lumayan nih. Kayak sambil nunggu teman-teman yang lain juga ya. Jadi kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, karena udah banyak juga ya yang datang di room kali ini, jadi acaranya kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik-baik semuanya ya, pada sehat semuanya. Jadi terima kasih Alhamdulillah banyak baik. buat teman-teman semuanya ya yang udah hadir, yang udah antusias buat datang ke event ini ya, event workshop kita produktif bareng nih dalam pelatihan membuat website tanpa coding gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yaitu Mas Rio ya, nanti yang akan mengisi di event pada malam hari ini. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita Niaga Hoster ya, yang telah mendukung dan mensupport acara pada malam hari ini ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat website tanpa coding. Nah, tentunya kita akan menggunakan beberapa tools ya nanti, kayak WordPress, kemudian nanti kita juga install beberapa pluginnya seperti Elementor dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga kita bakalan belajar gimana sih cara supaya website kita tuh bisa terindeks dengan Google dan banyak lain lah intinya ya yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan juga saya infokan buat teman-teman semuanya, jadi nanti bakal ada door prize nih, wah bakal seru banget nih pokoknya. Bakal ada puluhan hosting gratis yang dibagikan buat teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman di sini nanti bakal stay tune sampai akhir untuk mendapatkan door prize itu ya. Nah, untuk cara dapatnya itu gimana? Jadi nanti pertama yang tentunya teman-teman harus aktif ya. Harus aktif. Misal teman-teman misal ada kendala atau apa, ya tanya-tanya ataupun nanti juga bisa meramaikan lah pokoknya di event pada malam hari ini ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acaranya, saya promosiin dulu ya, Niaga Hoster itu apa. Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya Niaga Hoster itu apa. Oke, jadi Niaga Hoster ini merupakan sebuah perusahaan penyedia hosting dan domain terbaik di Indonesia ya, teman-teman. Banyak banget layanan yang ada di Niaga Hoster itu sendiri, dari unlimited hosting, kemudian email hosting, cloud hosting, VPS, WordPress hosting juga, bahkan sampai pembuatan website. Nah, kelebihan dari Niaga Hoster ini sendiri yaitu memiliki kecepatan dan juga keamanan yang tinggi. Jadi sudah jadi jaminan ketika teman-teman hosting di Niaga Hoster bakal memiliki keamanan yang lebih tinggi dan terhindar dari virus, malware, dan lain sebagainya. Nah, selain harganya yang terjangkau, teman-teman juga mendapatkan jaminan server uptime sampai 24 jam. Jadi ketika ada masalah pun juga ada CS yang bakal ngebantu teman-teman di sini gitu. Kemudian Niaga Hoster sekarang pun lagi banyak diskon ya, diskon sampai 75%. Jadi tunggu apa lagi, misal teman-teman mau order atau mau hosting gratis, hosting, dan tentunya nanti bakal dapat potongan diskon lagi ketika teman-teman masukkan kode voucher dari dunia coding itu sendiri. Nah, linknya juga udah terdapat di layar teman-teman ya. Oke, seperti itu guys. Mungkin intronya udah cukup.
Gimana buat pemateri Mas Rio? Udah siap? Oke, teman-teman, malam ini kita akan mempraktekkan cara membuat website tanpa coding dengan studi kasus, yaitu membuat landing page. Ini untuk overview-nya, yang pertama itu kita belajar dulu tentang fundamental digital marketing, dan yang kedua itu pengenalan dan instalasi WordPress, dan yang ketiga itu website, apa perbedaan website dan landing page, yang keempat itu bagaimana cara kita mendaftarkan website kita ke Google Search Console agar website kita bisa terindeks oleh Google. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Rio Reta. Saat ini saya masih seorang mahasiswa dan sekarang menjalani freelance WordPress developer dan juga sebagai content creator di Instagram. Oke, teman-teman, kita mulai dengan melihat data ya. Data ini saya dapat dari dataportal.com. Dan ini itu pengguna internet di Indonesia. Kita memiliki total populasi itu 277 juta manusia. Dan juga pengguna seluler mobile itu sebesar 370,1 juta. Itu 133,3% dari total penduduk kita. Sebesar 277 juta itu, teman-teman. Dan pengguna internet kita yaitu sebesar 204,7 juta. Itu bisa berbanding 37,7% dari total populasi kita. Itu lumayan cukup banyak. Dan juga pengguna aktif media sosial kita yaitu sebesar 191,4 juta orang, dan juga secara total populasi itu sebesar 68,9%. Baik. Oke, teman-teman. Karena ada perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi menyebabkan adanya perubahan pola perilaku kita dalam kehidupan. Salah satunya itu seperti kita berbelanja. Ada sih teman-teman di sini masih tidak menggunakan Shopee atau Tokopedia untuk berbelanja? Tentunya pasti semua sudah pernah kan ya, teman-teman? Sudah, Kak. Nah, itu juga yang menyebabkan itu marketing konvensional saat ini berubah menjadi digital marketing. Oke, teman-teman, kita masuk materi kita yang pertama, itu fundamental digital marketing. Apa sih tujuan dari digital marketing itu, teman-teman? Itu tujuannya cuma satu aja. Kita punya produk, dan bagaimana cara kita untuk menjual produk itu supaya bisa orang lain bisa tahu dan bisa membeli produk kita itu. Dan sebelum kita masuk ke apa itu digital marketing itu, kita harus mengerti juga apa itu funnel marketing itu. Yang pertama awareness, yang kedua consideration, itu conversion, dan yang terakhir itu retention. Teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal apa itu funnel marketing itu? Mungkin ada yang bisa bantu saya menjelaskannya. Oh ya, teman-teman, nggak ada berarti saya jelaskan ya. Awareness itu tahap di mana kita memperkenalkan produk atau jasa kita ke orang lain. Itu dengan orang lain itu belum kenal akan apa itu produk kita dan apa itu jasa kita. Dan tahap selanjutnya itu consideration. Consideration itu tahap di mana orang sudah tahu apa itu produk kita dan di mana kita memasarkan produk itu, tapi mereka belum ada niatan untuk membeli produk kita itu, teman-teman. Dan itu yang ketiga itu apa namanya conversion. Conversion itu tahap di mana sudah terjadinya penjualan. Dan yang
terakhir itu retention atau pengulangan. Itu bagaimana kita bisa membuat orang itu tetap loyal kepada kita dan membeli produk-produk kita secara terus-menerus atau mengulang gitu, teman. Oke, selanjutnya itu siklus digital marketing. Siklus digital marketing itu yang pertama, yang paling penting yang pertama itu kita paham siapa audiens kita dan siapa calon konsumen yang kita ingin targetkan, teman. Dan yang berikutnya itu siapkan platform pemasarannya. Itu di mana sih orang bisa menemukan produk kita atau jasa kita, apakah di Google, apakah di website, atau di landing page, atau di media sosial seperti Instagram, atau di marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Dan yang berikutnya itu setelah kita menempatkan produk kita ke platform-platform itu, yang selanjutnya bagaimana sih kita bisa lakukan penjualan ke mereka, atau seperti contohnya seperti promosi atau apapun lah caranya kita bisa supaya orang bisa membeli produk kita. Dan yang terakhir itu pengukuran dan optimasi. Nah, ini yang terakhir ini yang sering salah kita lakukan dan jarang kita lakukan maksudnya, teman. Itu kita gimana sih kita sudah menjual, terus gimana kita caranya menyimpulkan atau mengukur apakah strategi kita ini sudah baik ataukah belum, dan apakah kalau sudah baik ya bagaimana kita untuk mempertahankan, dan apakah kalau buruk yaitu kita optimasi ulang, kita memperbaiki strategi kita dan mengulang lagi seperti pertama, pahami siapa audiens kita, terus siapkan platform pemasarannya, dan yang terakhir itu lakukan penjualannya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya teman-teman, ya kan salah satu platformnya itu dari website. Nah, tapi kan website itu kan kebanyakan orang mengenal website itu tentang bagaimana susah gitu, cara membuat website susah, terus harus paham coding lah, segala macam lah. Tapi sekarang saat ini kita sangat-sangat dipermudahkan, teman-teman, dengan adanya itu WordPress. Apa sih itu WordPress? Oh ya teman-teman, sebelum itu dari teman-teman apakah sudah pernah menggunakan WordPress ataukah belum, teman-teman? So bisa dijawab masing-masing itu, teman-teman. Belum Pak. Tapi ada Alhamdulillah, sudah, Kak. Pakai sebelumnya. Oke, teman-teman. Berarti banyak kan belum khusus menggunakannya ya. Dan ada yang udah paham gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu WordPress? WordPress merupakan content management system atau CMS yang terpopuler saat ini. Tujuan CMS itu untuk mempermudah kita untuk membuat website tanpa harus melakukan coding atau programming. Dan semua pengaturan ini dilakukan melalui graphic user interface yang mudah dimengerti oleh semua orang. Dari berbagai kalangan pasti bisa lah membuat WordPress ini. Oke, ada fakta juga, teman-teman. Kalau 42% website di seluruh dunia ini yaitu menggunakan WordPress. Dan yang berikutnya itu untuk teman-teman sudah tahu mungkin paham ini dua jenis WordPress ini. Tapi kalau ada yang belum tahu, itu WordPress itu memiliki dua jenis, yaitu pertama WordPress.com dan juga yang kedua itu WordPress.org. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, kalau WordPress.com itu gratis dan juga fiturnya terbatas. Karena gratis jadi fiturnya terbatas. Dan yang berikutnya hanya untuk blog, kayak bikin artikel atau segala macam gitu, teman-teman. Dan yang berikutnya, kalau kita ingin mengupgrade ke versi premiumnya itu biayanya cukup mahal, teman-teman. Dan berikutnya WordPress.com, WordPress.org, WordPress.org. Dia juga gratis, tetapi kita menggunakan hosting dan juga domain untuk membuatnya. Dan keunggulan dia yang berikutnya fiturnya lengkap, dan juga kita bisa membuat website berbagai macam, seperti untuk landing page bisa,
terus website company profile bisa, dan juga WordPress, website blogger juga bisa, kayak gitu. Jadi dia multifungsi, teman-teman. Oke, yang berikutnya, apa sih perbedaan website sama landing page itu? Yang pertama itu, website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang satu dengan yang lainnya, dan memiliki nama domain. Sedangkan landing page adalah itu halaman dari website tersebut, teman-teman. Landing page itu termasuk juga di dalam website, dan juga tujuannya itu cuma satu, tujuannya itu untuk marketing atau penjualan. Nih, analoginya seperti ini, teman-teman. Website itu contohnya tokobaju.id. Dan di dalam website itu terdapat home, collection, contacts, dan juga landing page di dalam situ, teman-teman. Tapi landing page ini cuma satu tujuan saja, untuk penjual satu baju saja. Contohnya baju seperti baju koko atau baju kemeja aja gitu. Yang unik-unik lah untuk dijual di landing page. Oke, yang berikutnya itu formula landing page. Mungkin ada teman-teman yang sudah paham apa itu AIDA, teman-teman? Atau teman-teman sudah punya website mungkin atau landing page? Belum, Kak. Belum, Kak. Boleh dijelaskan? Itu yang pertama itu. Oke. Formula landing page itu gimana sih supaya kita membuat website itu terstruktur gitu. Dan ini ada formulanya, teman-teman. Yang pertama itu namanya AIDA, yaitu pertama attention, itu interest, D itu desire, dan A itu action. Apa itu attention? Attention itu konten yang kita sajikan harus mampu segera menangkap perhatian pembaca. Karena kita butuh 8 detik untuk bisa membuat orang tertarik dengan konten kita dan tentang landing page kita, teman-teman. Kalau lebih dari 8 menit itu berarti sudah tidak ada ketertarikan lagi kita sama landing page itu. Dan yang berikut itu interest. Itu bagaimana sih cara kita membuat calon customer kita ini tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Dan yang berikutnya itu desire. Desire itu kita harus gunakan emosi untuk bisa membuat calon customer kita yakin pada produk kita. Dan yang berikutnya itu action. Action itu saatnya membuat calon customer kita mengambil tindakan yang kita inginkan, seperti untuk membeli atau mendownload sesuatu, teman-teman, yang kita taruhkan di landing page kita. Nah, ini 9 tips cara membuat landing page yang bagus. Yang pertama itu headline yang menarik atau sesuai dengan iklan, karena kebiasaan landing page ini para marketer itu menggunakan landing page untuk beriklan, teman-teman. Dan yang kedua itu hero image-nya harus menarik. CTA terletak di above the fold, itu maksudnya above the fold itu pas di layar pertama gitu, teman-teman. Tidak harus di scroll dulu baru ada CTA-nya. Kalau CTA itu call to action, teman-teman. Dan berikut arahkan mata ke tombol atau konten penting. Nanti setelah kita membuat landing page baru kita menerapkan 9 tips ini, teman-teman, biar lebih jelas. Dan yang berikutnya itu, yang kelima, yaitu tunjukkan produk in action. Bagaimana sih produk itu bisa digunakan oleh customer kita, dan bagaimana struktur cara pemakainya gimana gitu. Dan yang berikut, gunakan copywriting yang simple dan mudah dipahami. Yang berikutnya itu, hilangkan menu navigasi. Karena landing page kan itu cuma khusus untuk satu halaman saja, dan satu tujuan untuk penjualan. Dan lebih baik itu harus kita hilangkan menu-menu yang ada di website itu, teman-teman. Dan yang berikut itu, dalam landing itu harus terdapat testimoni atau social proof agar orang percaya untuk membeli produk kita yang kita tawarkan gitu. Dan yang terakhir itu yang sangat penting itu, kita harus membuat landing page kita itu mobile friendly. Karena kebanyakan kita mengakses internet, mengakses apapun itu lewat HP.
lebih apa ya? Lebih banyak di HP lah daripada kita menggunakan laptop. Nah, ikut yang materi kita yang terakhir yaitu Google Search Console atau mendaftarkan website kita ke Google. Tujuannya itu untuk mempercepat indexing dari sitemap website kita gitu teman-teman. Dan alasan yang kedua itu karena kalau tidak website kita akan lama terdeteksi oleh Google. Dan yang kedua itu dengan mendaftarkan website kita ke Google Search Console, website kita akan mempercepat proses indeks Google itu teman-teman. Oke teman-teman, itu sekian dari presentasi saya. Sebelum kita masuk ke cara menginstal WordPress, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke guys. Oke, sorry mas, kayaknya suaranya mantul. Mantap betul. Oke, aku review ulang ya dari materi yang disampaikan Mas Rio tadi. Kita mungkin nanti ada sesi di mana tadi udah membahas tentang teori dan juga nanti bakal lebih banyak ke praktek ya dari sisa hari ini sampai nanti di hari besok gitu. Jadi buat teman-teman tadi yang mungkin melewatkan, jadi tadi dijelaskan juga bahwa pentingnya digital marketing. Jadi teman-teman wajib tahu lah minimal dikit tentang digital marketing itu apa sih gitu. Dan tadi juga udah dijelaskan juga pengaruhnya seberapa besar sih buat di zaman sekarang gitu, di era yang digital ini banget gitu. Nah, tadi juga dijelaskan juga kalau solusinya itu salah satunya itu dengan membuat website gitu. Cuman kendala yang muncul ketika kita ingin membuat website itu kan kita harus tahu coding lah, kita harus tahu teknologi, kita harus tahu banyak hal gitu. Nah, di sini solusinya buat teman-teman yang mungkin awam ya tentang dunia perkodingan, kita bisa menggunakan salah satu platform atau CMS yaitu WordPress ya. Jadi dari WordPress ini teman-teman bisa memungkinkan membuat website itu dengan drag and drop aja gitu. Jadi sangat mudah banget, nanti bakal lebih mudah banget ketika kita udah mulai masuk ke sesi praktek ya gitu. Terus tadi juga dijelaskan juga tentang landing page itu apa, kemudian tips-tipsnya itu apa. Mungkin nanti buat lebih banyaknya atau lebih detailnya nanti materinya juga bakal di-share juga ya teman-teman. Nah, dari materi yang disampaikan Mas Rio tadi mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang mau raise hand dulu nih, mau ngomong langsung nih. Nah, ini ada Delandini, silakan Mas. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, baik Kak, ini sedikit gambaran saja mengenai landing page. Di mana gambaran saya mengenai ini landing page seperti ini ya Kak. Lebih ke tampilan secara terstruktur sebuah website. Apakah begitu Kak? Apa? Coba diulang tuh. Ini gambaran saya mengenai landing page. Ini Kak, lebih ke tampilan secara terstruktur ya. Bukan, maksudnya landing page itu kayak halaman untuk menjual sesuatu teman-teman. Kayak kita punya produk makanan, tapi itu dijual dengan spesifik, ada satu produk aja. Beda sama website. Kalau website itu kan banyak produknya. Kalau landing page itu cuma ada satu produk saja teman-teman. Itu spesifik gitu. Oh iya, satu produk yang terspesifik gitu ya Kak? Iya. Oh iya. Saya cuma mau memperdalam saja mengenai ini landing page-nya. Ya, terima kasih Kak. Oke, thank you Mas. Oke, aku mau nambahin juga ya buat Mas Delandi tadi, mungkin aku bisa share screen. Mungkin ada lagi. Oke, jadi terkait landing page ini aku ada contoh sih. Jadi mungkin share screen-ku udah kelihatan teman-teman. Oke.
Jadi landing page itu kurang lebih kayak gini. Jadi cuman tampilan yang kayak itu menjelaskan tentang produk kita gitu. Dari mungkin kelebihannya apa, terus nanti kontaksnya itu gimana, terus bakal ada apa gitu. Jangan kalau website itu yang ini. Jadi ada beberapa halaman kan, misal ada kita klik ini mungkin nge-link ke sini, kemudian nanti kita detail event dan lain sebagainya gitu. Jadi perbedaannya cukup di situ sih buat landing page ya. Buat nambahin aja sih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi, guys. Oh iya Kak, paham Kak, paham. Oke, cakep. Oke, ada Mas Iqbal nih. Yuk, silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya mau nanya Mas, kalau misalkan di WordPress itu bisa pakai sistem login atau register gak sih? Atau cuma landing page, sekedar info aja buat produk? Terima kasih. Mungkin bisa diulang tadi yang pertanyaan yang kedua tadi. Ya, jadi Mas buat di WordPress itu bisa pakai sistem login atau register gak sih? Atau cuma WordPress sekedar buat informasi produk yang kita jual doang? Terima kasih. Oh ya. Ya website WordPress tuh kayak ini teman-teman. Gimana ya contohnya? Ya dia harus login, terus ada pengaturan lebih lanjut gitu. Dan fungsinya itu untuk ini menampung konten kita teman-teman. Gimana, Mas Iqbal? Sudah jawab? Jadi intinya tetap ya. Jadi walaupun di WordPress tetap ada sistem autentifikasinya atau login register juga di situ, memungkinkan juga adanya itu ya. Jadi kurang lebih sistemnya kayak kita bikin website gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Cuman cara pembuatannya aja yang mungkin beda ya dari coding kayak gitu. Gimana? Ada tanggapan lagi buat Mas Iqbal? Silakan. Terjawab sih Mas, cuma nih mau nanya lagi. Kalau buat WordPress gitu bisa pakai SEO gak sih? Kayak Search Engine Operation gitu. Untuk SEO itu bisa Mas. Karena itu ada plugin kalau kita kenal itu namanya Yoast SEO. Karena itu WordPress itu sangat powerful untuk SEO. Kayak lebih gampang lah untuk pengaturannya gitu. Dipermudah gitu untuk di SEO nanti. Nanti juga kita belajar sedikit-sedikit di praktek nanti. Oke, gimana Mas Iqbal? Apakah terjawab? Oke, aman ya. Oke, aman sih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau aku bacain aja ya, yang ada di kolom komentar nih kayaknya banyak banget, udah banyak banget ya. Oke, dari yang paling atas. Ini yang paling ya, untuk prakteknya nanti bakal pakai tools apa aja nih Mas? Dari Mas Mario. Untuk praktek. Kalau untuk prakteknya tadi yang pertama itu kita harus punya hosting sama domain. Yang kedua itu kita harus pakai WordPress. Dan yang terakhir itu pakai Elementor. Dan yang terakhir itu pakai Google Search Console. Itu aja sih untuk tools-toolsnya hari ini. Dua hari ini. Iya, untuk tools-toolsnya juga udah tercantum di poster ya teman-teman. Jadi kita bakal lebih banyak menggunakan WordPress. Nanti juga kita install beberapa plugin juga, salah satunya Elementor ya.
Terus ada beberapa tools tadi yang dijelaskan oleh Mas Rio tadi ya. Kurang lebih seperti itu buat tools-toolsnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Bedanya WordPress sama Blogger apa nih Mas? Mungkin Mas Rio ada pemahaman tentang Blogger gitu ya terutama ya. Kalau Blogger sesuai namanya lah, Blogger itu khusus untuk blog aja. Kalau WordPress itu banyak, kita bisa bikin website, company profile, landing page, dan lain-lain gitu. Itu aja sih bedanya. Oke, benar banget ya. Jadi kurang lebih perbedaan yang signifikannya di situ sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Nah ini mungkin pertanyaan dari Mus Mulyadi ya. Jadi apakah mendaftarkan ke Google Console itu berbayar, Mas? Untuk enggak lah. Di Google semua itu gratis, teman-teman. Oke. Yang berbayar cuma hosting sama domain aja. Oke, gitu ya. Mungkin itu ya jawabannya ya. Jadi emang kita kalau buat Google Search Console ini emang gratis ya, diperuntukkan buat teman-teman. Jadi yang paling berbayar ya cuman hosting. Itu pun kalau misal teman-teman nanti dapat WordPress, dapatnya bakal gratis sih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi SEO udah dijawab ya, jadi udah aman. Terus, nah ini dari Mauludin Zulfa ya. Jadi apakah Google Search Console ini sama dengan Google Ads, Mas? Oh, beda lah tentunya. Kalau Google Search Console itu untuk mendaftar website kita, tapi kalau Google Ads itu untuk memasarkan produk kita tapi pakai iklan gitu. Oke, gitu ya, guys ya. Tidak. Oke, aman ya, mungkin ya. Buat sesi pertanyaan atau sesi Q&A buat kali ini cukup ya. Apakah bisa lanjut ke prakteknya, Mas? Nanti sambil teman-teman bingung, misal ada yang dibingungin bisa tanya di kolom chat aja ya. Oke. Mungkin dilanjut, Mas, buat Saya share screen dulu ya. Kita mulai dari awal aja. Nih, masuk ke Niaga Hoster. Itu ke member area. Nah, setelah masuk di WordPress Management, itu masuk ke website. Saya tunggu bentar. Nah, di sini kan ada WordPress Management, Store, WordPress Management, Install WordPress, dan WordPress Accelerator. Teman-teman bisa di sini. Kalau kita mau install WordPress, klik di Install WordPress. Nah, di sini masukkan judulnya. Apa judul teman-teman? Contohnya ini apa judulnya? Ya, ini. Uang. Ya, untuk landing page-nya saya ingin membuat ini teman-teman. Mempromosikan suatu aplikasi itu untuk transfer uang gitu. Kayak Flip gitulah. Terus admin usernya teman-teman bisa isi dengan admin. Dan untuk
subdirectory ini kita kosongkan ya teman-teman, karena kalau pakai subdirectory nanti error website kita. Itu passwordnya. Untuk deskripsi websitenya bisa dikosongkan atau bisa diisi gitu teman-teman. Kalau dikosongkan juga nggak apa-apa, di tuh. Nah kalau udah semua, untuk WordPress Accelerator-nya itu kita centang, atau upgrade-nya kita centang juga gitu. Jelas nggak ya suara saya di sini? Putus-putus sih, Kak. Gimana? Putus-putus suaranya, Kak. Putus-putus. Oke. Oh, kalau sekarang masih jelas nggak ya? Apa masih jelek? Udah, Kak, udah jelas. Kita ulang lagi ya. Kita masuk ke install WordPress. Di sini ada pilihan domain Anda, judul website, admin user, subdirectory, password, deskripsi website. Untuk di sini domain Anda itu kita pilih domain mana yang kita ingin install WordPress. Kalau di sini kan cuma satu aja, itu gimpai.site. Dan judul websitenya teman-teman bisa isi apa aja yang sesuai dengan apa yang kalian jual gitu. Admin usernya bisa tulis nama kita atau enggak kainan admin aja gitu. Terus subdirectory-nya bisa dihilangkan atau jangan diisi. Passwordnya bisa isi password. Tuh yang berikutnya deskripsi website. Kalau sudah semua, kita bisa klik install WordPress. Oh, deskripsi website harus diisi ya. Kita ulang aja. Share. Usernya admin. Passwordnya. Transfer. Kalau kita isi semua, kita bisa langsung install WordPress. Nah, ini sudah terinstall teman-teman untuk WordPress-nya. Kita kembali. Nah, untuk kita login. Berikutnya, kita bisa login ke WordPress yang sudah kita bikin. Itu caranya itu nanti dimudahkan itu ada login admin, klik di login WordPress. Nah, ini tampilan dashboard dari WordPress kita tentu. Nah, berikutnya, apakah masih jelas ya suara saya di sini?
Putus-putus, Kak. Tapi untuk layarnya bisa disimakkan ya teman-teman. Bisa, Kak. Oke. Nah, setelah sudah di dashboardnya, itu ada beberapa yang harus kita optimasi. Yang pertama itu, kita masuk ke setting, klik di general, nah ini yang tadi kita isi, set title-nya, tagline-nya, purpose address, URL, set address. Nah, di sini kita bisa rubah bahasanya, terus ganti waktunya. Nah, yang perlu kita ubah itu time zone-nya. Time zone Jakarta itu UTC plus 7. Date formatnya bisa teman-teman ganti hari atau hari tanggal lah ya. Tanggal, bulan, sama tahun. Di sini saya pakai hari, bulan, sama tahun. Time formatnya itu biasa, nggak usah diganti. Klik start on Monday. Oke. Setelah itu, setelah kita sudah optimasi semua, kita sudah isi semuanya, jangan lupa kita klik save change. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk kita posting post. Untuk menambahkan post baru bisa klik di sini add new kategoris. Ini untuk membuat halamannya, kayak halaman home, kontak us, dan juga landing page-nya kita bikin di sini teman-teman nanti di page atau halaman. Untuk komen, dan yang berikutnya yang kita harus optimasi itu tema. Kalau untuk ganti temanya itu, oh ya kita lihat dulu. Ini tampilan awal website kita. Kalau tanpa tema nanti jadinya seperti ini. Kita tunggu. Nah, tampilannya gini teman-teman. Masih belum ada apa-apa, masih kosong gitu. Cuma ya ini tagline-nya, ini sampel page. Nah, temanya masih kayak gini. Nah, berikutnya kita itu harus pilih temanya teman-teman. Kalau ingin milih tema itu masuk ke appearance, atau kalau di bahasa Indonesia tema di sini. Appearance atau tampilan, tampilan, terus masuk ke themes atau tema. Nah, yang berikutnya sudah masuk, klik add new. Sini teman-teman bisa pilih tema-tema. Ini tema-tema yang sudah terinstall, dan itu 2022, 2021, dan juga 2020. Teman bisa explore aja apa tema-tema apa yang ingin kalian gunakan. CNWP, NIFI, VX. Tapi di sini saya ingin menggunakan itu tema Astra, teman-teman. Nah, untuk cara install temanya yaitu pilih salah satu tema yang ingin kita install, terus klik ini install.
tunggu prosesnya. Nah, setelah sudah terinstall, kita harus aktifkan terlebih dahulu tema tersebut. Klik di sini, di aktif. Activate. Kalau di bahasa Indonesia aktifkan. Activate. Nah, ini jadi tema kita sudah terinstall dan sudah aktif. Lalu kita refresh tampilan website kita. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kalau kita pakai tema Astra. Kenapa saya pakai Astra? Karena Astra itu temanya gratis dan juga ringan untuk website kita, untuk website WordPress. Terus, nah ini untuk ganti, teman-teman bisa customize itu customisasi gitu. Terus, nah berikutnya itu karena kita membutuhkan beberapa plugin, kita harus install beberapa plugin itu teman-teman. Itu caranya yang pertama masuk, scroll ke bawah, terus nanti ketemu ini tulisannya plugin. Nah, klik di install plugin. Nah, ini plugin-plugin yang sudah terinstall itu. Ini, teman-teman. Untuk menambahkan plugin baru itu masuk ke sini, klik di add new. Sama seperti tema tadi. Nah, ada berapa? Ada dua plugin yang saya install teman-teman. Yang pertama itu Elementor. Klik di sini. Elementor. Nah ini Elementor website builder. Klik install now. Nah, sudah terinstall. Berikutnya kita aktifkan teman-teman. Activate. Nah, sudah teraktif Elementor kita. Oke, sudah aktif Elementor.
kita bisa hapus beberapa plugin yang kita tidak butuhkan, teman-teman. Seperti Loadly sama Axis anti spam ini. Cara hapus ya kayak gini, klik OK. Terhapus. Ini untuk pengaturan, untuk bagian-bagiannya itu untuk ini dashboard, ini untuk pembuatan post, seperti bikin artikel yang di sini. Untuk bikin halaman, teman-teman bisa klik di sini all page. Terus klik add new. Lalu kita coba bikin halaman satu aja. Nanti muncul kayak gini, teman-teman. Teman-teman tinggal klik next, 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 get started. Oke. Teman-teman di sini bisa isi judulnya, contohnya landing page. Landing page. Di sini bisa kita atur siapa penulisnya, terus pengaturan template, default template, Elementor canvas, Elementor full width, atau template dari tema. Ini bisa bikin permailing, terus kita bisa bikin fitur image juga. Tuh, kita tambahkan image. Nah, ini kita bisa tambahkan image di sini, terus set fitur image. Nah, kalau sudah semua, sudah selesai pengaturannya semua, tinggal klik di sini, di publish. Ini bisa diatur untuk ditampilkan untuk siapa, untuk public, private, atau dilindungi klik paspor. Kita klik public aja ya. Oke, setelah itu kita publish. Lalu kita lihat. Nah, nanti tampilnya kayak gini karena kita belum optimasi semuanya. Mungkin itu aja yang untuk materi cara menginstal WordPress di hosting. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, udah selesai ya tadi buat instalasi, kemudian tadi ada konfigurasi sedikit ya yang ada di WordPress itu gimana, kemudian tadi juga sempat install temanya gimana, install plugin. Nah nanti teman-teman bakal ulangi sendiri step by step-nya setelah dapat hosting ya nanti ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan guys? Ada yang mau ngomong langsung mungkin bisa raise hand. Oke, ada Mas Fikri nih. Silakan Mas. Oke Kak. Pertanyaannya adalah website buat pribadi, misalnya kita mau bikin website buat nyimpan foto gitu Mas. Jadi foto yang kita di website itu kesimpannya di gitu. Apakah datanya apa gimana gitu? Ya, pertanyaannya kalau tempat penyimpanannya itu di ini teman-teman. Kalau namanya saya kurang tahu, tapi untuk penyimpanannya itu ada database-nya teman-teman. Kayak
kayak hosting nih maksudnya. Kita bisa lihat kita tempat penyimpanan itu namanya cPanel. Kita harus punya hosting gitu di penyimpanan disk. Oke, gimana buat Mas Fikri? Sudah kejawab. Jadi ulangin lagi ya. Jadi pada intinya sebenarnya kalau buat cara kerjanya buat menyimpan foto atau attachment yang lain tuh kita simpannya itu di server ya teman-teman. Di server atau biasa disebut hosting tadi yang seperti yang dijelaskan Mas Rio ya. Jadi di dalam cPanel ini sebenarnya itu kayak ada semacam kalau teman-teman buka Windows itu ada Windows Explorer gitu loh. Jadi modelnya di situ ada beberapa folder, ada beberapa file juga. Nah, foto yang kita upload itu sebenarnya kesimpan di situ gitu. Kayak gitu guys, kurang lebih cara kerjanya ya. Gitu. Oke, Mungkin terima ada yang kasih. ditanyakan lagi guys? Oh ya, ada Fatmalia nih, jadi tanya. Oke. Pertama sama saya mau tanya nih. Kalau misalnya kita belum punya hosting, terus kita pakai localhost, settingannya sama atau beda atau gimana kira-kira? Itu aja sih. Makasih. Kalau untuk di localhost mungkin settingnya sama, tapi saya belum pernah mencoba sih di localhost kayak pakai XAMPP ya. Tapi mungkin cara setting di dashboard WordPress-nya itu kurang lebih sama gitu. Cuma bedanya yang di hosting online, kalau di localhost itu biasa tanpa internet gitu. Berarti kalau kita bikin dari localhost gitu, terus kita upload gitu ke hostingnya bisa? Apa kita harus ngulang dari hostingnya gitu? Iya bisa, kalau kita sudah bikin di localhost, nanti kita beli hosting. Nah, yang file itu kita bisa upload di hosting itu, kayak gitu. Oke, makasih Kak. Ya, sama. Oke, sudah terjawab ya tadi Mbak Fatmalia. Mungkin Mas Delandi mau tanya lagi nih, kayaknya raise hand ya. Silakan Mas. Nanti habis ini kita. Oh iya, baik Kak. Oke. Oh iya, ini Kak, sebelumnya kan saya sudah juga pernah buat website di WordPress. Jadi untuk memasukkan teksnya, saya masukkan di sini Kak, di post. Tadi saya lihat Kakak praktekkan masukkan teksnya di ini, di text. Jadi apa perbedaannya itu Kak? Di post sama di text? Terima kasih. Oke. Jadi perbedaan page sama post ya. Untuk bedanya gini teman-teman. Iya, Untuk di post itu kita khusus untuk membuat artikel kayak blog gitu. Nah, kalau di page itu kita untuk membuat bikin halaman kayak home, terus kontak dan landing page itu kita bikin di halaman. Tapi kalau untuk di post itu untuk bikin artikel aja. Tapi untuk settingnya sama aja. Yang membedakan cuma caranya fungsinya aja. Post itu untuk artikel, yang page itu untuk membuat halaman kayak landing page, home dan lain-lain gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke, buat Delandi, aku tambahin dikit ya. Jadi sekalian aja aku share screen ya teman-teman. Semoga tidak nge-lag karena saya pakai IndiHome juga. Oke. Sudah kelihatan guys, ya ini website yang dibuat sama Mas Rio tadi ya. Jadi kurang lebih kalau buat halaman itu cara kerjanya kayak gini gitu. Jadi dia cuma menampilkan sebuah tampilan statis gitu yang kita buat di halaman dashboard WordPress tadi gitu. Sedangkan kalau buat post itu ada di sini gitu. Nah, halamannya ini sebenarnya ini dinamis banget, jadi kita bisa
edit-edit di bagian post tadi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut di ini ya, yang di kolom chat ya, buat pertanyaan-pertanyaannya. Bentar, saya cari dulu guys. Oke, ini ada yang tanya nih Mas. Kalau buat WordPress, itu tuh mending kita beli hosting dulu atau enggak Mas? Atau mungkin kita bisa sebaliknya gitu. Jadi kita bisa konfigurasi dulu baru beli hosting atau emang kita harus beli hosting dulu Mas? Kalau menurut saya sih senyaman kita aja sih, mau lebih nyaman di lokal host atau pakai hosting. Tapi kalau menurut saya sih enakan di hosting aja, supaya sekalian gitu, sekali jalan tanpa ribet-ribet lagi. Harus upload di hosting lah, upload filenya lah, kayak gitu teman-teman. Oke, sudah menjawab ya tadi pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, dari Mas Iqbal lagi nih. Kalau pakai tema yang berat, itu apa berpengaruh nggak sih sama website yang kita buat gitu, yang indeks kita di Google gitu Mas? Untuk peindeksannya ya, nggak berpengaruh sih untuk indeks di Google, tapi yang berpengaruh itu untuk di kecepatannya aja. Kayak kecepatan loading kita itu bisa lama. Kan kalau lama kita bore-nya aja nunggunya kayak tadi gitu. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya Mas Iqbal. Jadi memang nggak terlalu berpengaruh dari indeks kita ke Google, cuman berpengaruh lebih ke kenyamanan user ya. Jadi kalau misal usernya nggak nyaman, otomatis website kita nggak dibuka dong. Jadi itu pun juga bakal berpengaruh ke tingkat audiens kita ya. Gitu kurang lebih guys. Selanjutnya, oke, pertanyaan. Duh, banyak. Oh iya nih, mungkin pertanyaan paling bawah nih. Berarti WordPress ini bisa buat bikin blog juga ya, Mas ya? Ya, bisa. Bisa banget dong ya. Karena emang CMS itu emang lebih banyak diperuntukkan buat manajemen konten ya. Jadi konten apapun itu, misal WordPress pun, kebetulan dunia coding pun juga buat blognya kita pakai WordPress gitu. Jadi emang itu memudahkan banget sih. Gitu guys. Mungkin ada yang ditanyakan lagi guys? Oke, ada Riza nih, silakan. Gini Mas, kan ya, misalnya kita mau punya database sekolah misalnya, terus kita mau memberitahu lewat WordPress, apakah bisa itu Mas? Misalnya nama kelas gitu. Oh, maksudnya kayak menampilkan datanya itu ya? Ya, seperti itu. Kalau untuk menampil data itu kita bisa bikin pakai gambar atau enggak ada pakai pluginnya. Kalau pluginnya mungkin apa ya, saya kurang begitu paham juga untuk plugin, tapi kurang lebih bisa untuk penampilan kayak data-data kayak gitu. Oke, aku menambahkan ya guys ya. Jadi sebenarnya WordPress ini bisa buat bikin tampilan website apa aja ya intinya ya. Bisa tampilan website dari toko online maupun landing page deskripsi dari company profile kita atau bahkan website sekolah gitu. Cuman emang kalau WordPress sendiri itu kan emang diperuntukkan buat manajemen konten ya. Jadi bisa tetapi bakal lebih maksimal lagi kalau kita pakai coding gitu. Jadi emang fiturnya terbatas dan pluginnya pun untuk pengembangan bakal terbatas banget sih. Tapi kalau untuk bisa kayaknya tetap bisa ya Mas ya. Gitu. Tetap bisa. Oke, gimana? Mas Riza, aman? Oke Mas, makasih. Oke, aman. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?
Oh ya, sambil aku jelasin ya. Jadi sebenarnya itu kalau buat website itu emang banyak banget macamnya ya. Bisa kita ngoding pakai HTML, CSS, kemudian PHP dan lain sebagainya. Atau kita bisa pakai WordPress ini atau biasa kita sebut CMS atau web builder juga gitu. Jadi perbedaannya emang lebih ke cara kita membuatnya ya. Kalau dari segi tampilan kurang lebih sama karena memang pada dasarnya WordPress itu ya dibentuk dari bahasa-bahasa tadi gitu. Kalau teman-teman perhatikan, misal di inspect element ya, walaupun website itu terbuat dari WordPress, itu tetap terdiri atas codingan-codingan gitu. Dari HTML, CSS, bahkan memang WordPress sendiri itu memang dibangun pakai bahasa PHP ya. Kayak gitu guys, kurang lebih. Oke, mungkin, nah ini ada yang bertanya lagi nih Mas, dari Mas Dimas. Mas, soal penyimpanan tadi itu apakah bisa diganti pakai Google Drive? Misalnya atau sudah otomatis dari hostingnya nggak bisa diganti Mas? Gimana Mas? Untuk keduanya sih bisa sih, tapi lebih mudah di hosting karena di hosting menyediakan penyimpanan data gitu, sama kayak Google Drive juga, gitu sih. Begitu jawabannya ya Mas Dimas. Dia emang kurang lebih bisa. Mungkin caranya kayak lebih ke itu ya, kayak ngeling gitu, bakal ngeling gitu ya Mas ya. Iya. Kalau misal pakai. Iya. Siap-siap Mas. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ya. Ya, mungkin terakhir guys, ada yang ditanyakan untuk menutup sesi pada malam hari ini? Gimana Mas? Mas Kris, Ariel? Ya, malam nggak mau tanya, kalau kita mau menambahkan tampilan-tampilan kayak tadi gambar, itu berarti nanti ada plugin-plugin sendiri ya, terus kita update gitu, Kak. Tadi kan ada kayak Akismet, spam apa itu tadi yang ditampilkan oleh Kak Rio tadi. Kalau untuk upload gambar sih di WordPress tanpa plugin juga bisa, tapi plugin itu fungsinya untuk menambahkan fitur aja Pak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi nanti sejalannya kita memakai WordPress, pasti apakah ada nanti updatean kayak plugin seri berapa gitu? Ya. Itu tentunya ada. WordPress juga tentu ada update 5,9. Kalau sekarang tadi berapa ya? Kalau yang sekarang WordPress 5.9.1. Kayak ada versi-versinya gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, mungkin itu ya guys, buat jawabannya dari Mas Rio tadi sudah cukup jelas. Jadi memang kalau tujuan dari plugin sendiri itu emang buat memudahkan kita ya, ketika kita mau ada di website kita buat editing atau web builder itu bakal menggunakan plugin yang namanya Elementor. Ada juga plugin yang sempat disinggung tadi ya, tentang buat mempermudah SEO-nya itu kita bisa install plugin Yoast SEO atau lain sebagainya gitu. Jadi memang untuk instalasi plugin sendiri itu berdasarkan apa yang kita butuhkan buat website kita nanti ya. Mungkin kita bakal lebih bahas detailnya itu bakal di besok ya Mas ya, buat itu. Kurang lebih seperti itu guys, dan sepertinya kita memang udah di ujung acara ya. Ini udah jam 9. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman atas antusiasnya. Buat info selanjutnya ya terkait door prize-nya itu yang dapat siapa, itu bakal diinfokan di grup ya. Kita sudah mencatat ada beberapa nama nih gitu. Jadi nanti kurang lebih buat step-stepnya, kemudian pemenangnya itu bakal siapa aja bakal diumumin di grup ya. Buat cara klaimnya pun juga gimana, nanti bakal diumumkan di grup. Oke, mungkin itu saja buat acara pada malam hari ini ya. Kita bakal ketemu lagi besok, jangan lupa di jam yang sama ya teman-teman. Dan buat terakhir banget nih, kita foto bersama dulu kali ya, biar asik nih. Ya. Open cam dulu dong teman-teman. Sih, banyak nih. Lanjut besoknya kah? Yap, benar sekali. Besok lebih banyak ke praktek sih. Jadi tadi kan belum ada konfigurasi
Google Search Console-nya dan lain sebagainya bakal diterusin besok sih ya. Oke, gimana nih admin dunia coding, siap ya? Oke, guys. Kita mulai ya. Jadi yuk action yuk. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Asik. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sekali lagi buat info selanjutnya terkait WordPress-nya gimana dan cara klaim, terus nanti step by step-nya gimana nanti bakal diinfokan di grup ya teman-teman. Jangan lupa buat datang besok ya. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.